Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai jamak qasar yang terdapat di dalam kitab Kifayatul Ahya. Langsung saja ke materi yang pertama. Dia Nurizati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faslun wa yajuzu lil musafiri wasul sholati arba'iyati bi arba'i syara'it. Ayakuna safaruhu fi ghairi ma'siyati wa atakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan wa ayakuna mu'addayan li sholati arba'iyati wa yanwiya al-qasra ma'al ihrami. Pasal tentang qasar dan jamak sholat dikatakan bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk mengqasar atau meringkas sholat yang 4 rakaat dengan 4 syarat. Yang pertama, karena perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang kedua, disyaratkan dalam kebolehan mengqasar sholat bahwa perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang jauh, yaitu sekitar sejauh 16 parsah atau sekitar 90 km. Yang ketiga, sholat yang dikqasar adalah sholat yang 4 rakaat. Yang keempat, berniat qasar saat takbiratul ihram. Wa'alam anna lil qasri arba'ata syurutin. Ahaduhan niyatu kama dzakarahu syarih. Atsani ayakuna musafiran min awal sholati ila akhiriha walau nawal iqamata fi asna'iha aw intahat bihi safinatu ila daril iqamati lazimahul itmam. Al-Thalith ayya'lama bijawazil qasr falau jahila jawazahu faqasaralan tasiha sholatuhu litala'umi. Nasa alaihi syafi'i fil ummi qala Nawawi walazimahu i'adatu hadhihi sholati arba'an. Asyatu rabi' ala yaqtadiya bimukimin au bimuttimin fi juz'in min sholatihi fa in fa'ala lazimahul islam. Perlu diketahui bahwa terdapat 4 syarat untuk diperbolehkannya mengqasar sholat. Syarat pertama adalah adanya niat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Nawawi rahimahullah. Syarat kedua adalah bahwa seseorang harus berstatus musafir sejak awal hingga akhir pelaksanaan sholat. Oleh karena itu, apabila seseorang berniat untuk menetap di tengah-tengah pelaksanaan sholat atau apabila kapal yang telah membawanya sampai ke tempat tinggalnya, maka ia wajib menyempurnakan sholatnya. Syarat ketiga adalah bahwa seseorang harus mengetahui kebolehan mengqasar sholat. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mengetahui kebolehan tersebut lalu ia mengqasar sholatnya, maka sholatnya tidak sah karena dianggap bermain-main dengan hukum agama. Imam Syafi'i telah menegaskan hal ini dalam kitab Al-Um. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyatakan bahwa orang tersebut wajib mengulangi sholatnya sebanyak 4 rakaat. Syarat keempat adalah bahwa seseorang tidak boleh bermakmum kepada orang yang berstatus mukim atau orang yang menyempurnakan sholatnya pada sebagian rakaat sholatnya. Apabila ia melakukannya, maka ia wajib menyempurnakan sholatnya. Qala wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima sya'a. Dikatakan dan diperbolehkan bagi musafir untuk berjamak atau menggabungkan antara sholat zuhur dan asar serta antara sholat maghrib dan isya pada waktu mana saja yang dia kehendaki. Yajuzu al-jam'u baina dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghribi wal isya'i jam'a taqdimin fi waqtil ula wa jam'a ta'khirin fi waqtil tsaniyati fi safarin tawil. Wala yajma'u subhu ila ghairiha wal 'ashru ila al-maghribi. Diperbolehkan bagi seorang musafir untuk menjamak antara sholat zuhur dan asar serta antara sholat maghrib dan isya baik dengan cara jamak takdim, menggabungkan di waktu sholat pertama maupun jamak takhir, menggabungkan di waktu sholat kedua, selama perjalanan tersebut termasuk kategori perjalanan jauh. Namun tidak diperbolehkan menjamak sholat subuh dengan sholat lainnya. Demikian
pula tidak diperbolehkan menjamak sholat asar dengan sholat maghrib. Tsumma lil jam'i taqdimi salah satu syurutin. Ahaduha an yabda'u bil ula bi an yusalliya dhuhra qabla al-'asri wal maghriba qabla al-'isya'i bi anna al-waqta bil ula wa thaniyatu sab'un laha wa tabi'u la yataqaddamu 'ala al-majmu' falau bada'a bi thaniyati lam tasihha wa yu'iduha ba'da al-ula. Selanjutnya, untuk pelaksanaan jamak takdim terdapat 3 persyaratan. Pertama, harus dimulai dengan sholat yang pertama, yakni sholat zuhur sebelum asar dan sholat maghrib sebelum isya. Karena waktu pelaksanaan sholat kedua mengikuti waktu pelaksanaan sholat pertama, dan sesuatu yang mengikuti tidak boleh mendahului yang diikuti. Oleh karena itu, apabila seseorang memulai dengan sholat yang kedua terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulanginya setelah melaksanakan sholat yang pertama. Oke, selanjutnya asyartu tsani niyatul jam'i inda taharrumil ula aw fi asna'iha 'ala al-azhar fala yajuzu ba'da salamil ula asyartu tsalits al-muwalatu bainal ula wa thaniyati li'anna thaniyata tabi'u wa tabi'u la yufsalu an matbu'in wa li'annahu al-waridu anhu alayhi as-salatu was-salamu ولهذا يترك الرواتب بينهما فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم الثانية إلا الأولى ويتعين تأخيرها إلى وقتها سواء طال بعذر كالسهو والإغماء وغيرهما أملا. Syarat kedua adalah adanya niat untuk menjamak sholat pada saat takbiratul ihram, sholat pertama atau di tengah-tengah pelaksanaannya menurut pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan berniat menjamak setelah selesai salam dari sholat pertama. Syarat ketiga adalah muwallat atau berurutan antara pelaksanaan sholat pertama dan sholat kedua. Hal ini dikarenakan sholat kedua mengikuti sholat pertama, dan sesuatu yang mengikuti tidak boleh dipisahkan dalam waktu yang lama dari yang diikuti. Selain itu, praktik ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ditinggalkan di antara kedua sholat yang dijamak. Apabila terjadi pemisahan waktu yang lama di antara keduanya, maka tidak diperbolehkan menggabungkannya. Tidak diperbolehkan menggabungkan sholat kedua dengan sholat pertama, dan wajib mengakhirkannya hingga tiba waktunya. Baik pemisahan tersebut disebabkan oleh uzur seperti lupa atau pingsan maupun tanpa uzur. Ketentuan di atas berlaku pada jamak takdim. Adapun untuk jamak takhir tidak disyaratkan adanya urutan antara kedua sholat. Tidak pula disyaratkan adanya niat menjamak pada saat pelaksanaan sholat menurut pendapat yang sahih, dan tidak pula disyaratkan muwallat. Namun wajib untuk berniat pada waktu sholat pertama bahwa pengakhiran pelaksanaan sholat kedua adalah karena tujuan menjamak, untuk membedakannya dari pengakhiran yang melampaui batas, dan agar waktu sholat tidak kosong dari pelaksanaan sholat atau tekad untuk melaksanakannya. Apabila seseorang tidak berniat demikian, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan maksiat dan sholat yang pertama menjadi qadha. Wallahu a'lam. Yajuzu lil muqimi jam'u bil matari fi waqtil ula min al-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal isya'i ala sahihi. Jadi diperbolehkan bagi orang yang mukim untuk menjamak sholat karena hujan pada waktu sholat yang pertama dari sholat zuhur dan asar serta
serta sholat maghrib dan isya menurut pendapat yang sahih. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan ini khusus berlaku untuk sholat maghrib dan isya karena adanya kesulitan atau masyarakat. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.